Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, gimana kabarnya? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 3D, subtema 3, pembelajaran 3. Kewajiban dan hakku. Peranku dalam bertetangga. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membaca teks. Sebelum kita belajar, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bukunya halaman 105 ya. Kita akan membaca dengan suara pelan. Berbagi jambu kepada tetangga. Anak-anak baca sendiri ya. Ingat, suaranya pelan saja. Setelah anak-anak baca teksnya, kita jawab yuk pertanyaannya di halaman 106. Sesuai teks berbagi jambu kepada tetangga ya. Nomor 1. Apa yang tumbuh di halaman belakang rumah Jono? Yaitu pohon jambu dan pohon rambutan. Nomor 2. Mengapa dahan pohon jambu merunduk? Oh iya nak, di halaman 106 di bukunya anak-anak itu soalnya pohon mangga, terus mengambil mangga. Nah, nanti diganti ya, itu diganti jadi jambu. Oke? Jadi nomor 2 soalnya, mengapa dahan pohon jambu merunduk? Karena buah jambu sangat banyak. Jadi pohonnya nggak kuat nahan buahnya. Oke, nomor 3, apa alat yang digunakan untuk mengambil jambu? Nama alatnya yaitu galah. Nomor 4, siapa yang mendapat kiriman jambu yang dibagikan oleh Jondong? Jadi dibagikan kepada tetangga-tetangga terdekat sekitar rumah Jono ya, kiriman jambunya. Nomor 5, tuliskan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kewajibannya yaitu saling membantu. Haknya yaitu menikmati lingkungan yang bersih. Ya. Selanjutnya kita akan masuk PPKN, yaitu kita akan belajar kewajiban dan hak hidup bertetangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di lingkungan sekitar rumah terdapat kewajiban dan hak bertetangga. Apa ya? Nah, di sini ada mind map-nya atau peta pikiran. Hidup bertetangga itu ada kewajiban dan ada haknya. Apa kewajibannya? Yang pertama, menjaga kerukunan antar tetangga. Setelah kewajiban kita penuhi, kita akan mendapat haknya, yaitu menikmati lingkungan yang rukun. Yang kedua, kewajibannya apa? Bersikap sopan kepada semua tetangga. Nah, haknya kita akan mendapat diperlakukan sopan juga oleh tetangga. Yang ketiga, yaitu kewajiban kita menolong tetangga yang kesusahan. Nanti kita juga akan mendapatkan hak mendapat pertolongan ketika kesusahan. Yang keempat, menghargai kegiatan ibadah tetangga kalau ada tetangga kita yang berbeda agamanya ya. Nah, yang keempat ini haknya setelah kita menghargai, kita juga akan mendapatkan hak kegiatan ibadah yang kita lakukan akan dihargai juga. Yang kelima, kewajiban kita itu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hak kita akan merasakan lingkungan yang bersih. Nah, ini contoh
contoh 5 kewajiban dan hak yang kita dapat hidup bertetangga. Masih banyak lagi loh. Hidup bertetangga itu kita harus saling tolong-menolong ya. Kita lanjut lagi ya. Kita akan belajar matematika, yaitu menentukan dua bilangan dari hasil perkalian yang diketahui. Anak-anak buka ya halaman 107 dulu. Nah, harus diingat juga, sebelum kita belajar matematika, ada 3 yang harus kita ingat. Yang pertama itu adalah membuat kalimat matematika. Yang kedua, membuat salah satu pilihan bilangan. Yang ketiga, membagi bilangan dengan bilangan pilihan. Ibu ingatkan, yang terakhir itu yang pasti anak-anak harus hafal perkalian. Karena contoh soalnya ini yaitu tentang perkalian. Jadi di sini ada soal titik-titik kali titik-titik sama dengan 800. Bagaimana caranya? Yuk. Penjelasan cara menyelesaikannya yaitu soalnya yang tadi ya, titik-titik kali titik-titik sama dengan 800. Nah, 800 ini adalah hasilnya. Jadi yang baru ketahuan itu hasilnya. Jawabannya seperti apa? Jadi langkahnya harus diingat. Yang pertama, membuat kalimat matematikanya dulu. Nah, yang tadi Ibu bilang, titik-titik kali titik-titik sama dengan 800. Yang kedua, kita harus membuat salah satu pilihan bilangan. Nah, 80 kali titik-titik kali sama dengan 800. Dari mana 80-nya, Bu? 80-nya nih, dari yang Ibu lingkari. Nah, jadi kita ambil ya, pilihan bilangan yang kita lingkari itu adalah 80. Yang ketiga, langkahnya membagi bilangan dengan bilangan pilihan. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketahuan 80-nya dikali berapa, titik-titik sama dengan hasilnya 800. Berarti 800 dibagi 80. 80 sama dengan hasilnya 10 ya. Nah, atau jawabannya 80 kali 10 adalah hasilnya 800. Gampang kan? Jadi, hasilnya 80 dikali 80-nya dari sini ya, yang Ibu lingkari, dikali 10. 10-nya dari mana? Dari sini yang Ibu lingkari juga. Ya, bisa kan? Nah, kalau masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya langsung dengan ibu guru kelasnya ya. Setelah belajar membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.